Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, diberikan waktu, diberikan kesempatan sehingga bisa beribadah di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, juga pada kesempatan ini kita semua insyaallah masih berpuasa ya. Insyaallah puasa. Alhamdulillah. Terus pekerjaan yang kadang menguras tenaga kita ya, menjadikan kadang puasa kita itu loyo atau lemah ya, ataupun kurang tenaga. Ya, di sini ada 10 cara atau tips agar puasa kita kuat ya. Jadi bagaimana puasa kita kuat ya, ada 10 tips kurang lebih ya. Yang pertama, makanan yang harus kita pilih itu yang karbohidrat, yang banyak karbohidratnya. Maksudnya karbohidratnya kompleks gitu loh. Ya. Jadi contoh makanan yang mengandung karbohidrat itu apa saja? Ya seperti nasi merah ya. Jadi bagus nasi merah itu. Kemudian roti gandum ya, atau oatmeal ya. Pokoknya yang kita tahu nasi merah. Pernah makan nasi merah, Pak? Oh. Oh iya. Nasi jagung ya mungkin ya. Nasi jagung juga bagus ya. Jadi itu insya Allah salah satu yang menunjang agar puasanya menjadi lebih kuat ya. Kemudian yang kedua yang bisa kita konsumsi ketika sahur itu, contohnya ketika sahur maksudnya ya, yaitu minum cukup air. Jadi panjenengan ketika misalnya sudah tarhim ya katakanlah sebelum adzan, minum air yang banyak sudah. Oke. Minum air yang banyak agar apa? Ya tubuh kita tercukupi dengan air itu. Ya, agar terhindar dari apa? Mencret atau apa ya. Jadi minum air yang banyak. Dan air ini juga bisa berupa sari buah atau jus. Ya, panjenengan saya jadi ketika sahur minum itu. Itu untuk memenuhi cairan dalam tubuh kita ya. Kemudian yang ketiga yang bisa kita konsumsi ketika sahur itu adalah konsumsi sayur dan buah ya. Jadi selain karbohidrat tadi yang kita konsumsi itu sayuran dan buah-buahan. Misalnya apa saja? Tumis ya, tumis sayuran. Nah, sini kan sering ya tumis. Apa namanya? Tumis apa ya? Kangkung sejenis itu atau pakis ya. Nah, atau sop ya. Ya, dan sejenisnya itu bagus untuk dikonsumsi. Dan memang kita berusaha apalagi usia katakanlah 30 ke atas, 40 ke atas ini makan sayur harus juga diperbanyak. Jadi nasi sama sayur bisa jadi porsinya sama ya. Nasinya separuh, sayurnya separuh ya. Jadi bagus untuk apa? Supaya pencernaan kita bagus ya. Pencernaan kita normal dan juga ketika buang air besar pun juga lancar. Karena kalau buang air besar nggak lancar itu khawatir ya dalam perut kita ada masalah ya. Entah itu macam-macam, entah itu nanti dampaknya ke lambung ya, usus buntu dan lain sebagainya. Jadi perbanyak kita sayuran ya. Bahkan ambeien pun, berak darah pun juga bisa jadi banyak makan pedas, kurang makan sayuran ya. Jadi kalau berak darah jangan takut ya, jangan takut. Itu pertanda mungkin ada yang luka di dalam ya. Kadang banyak pasien-pasien datang, oh saya ini berak darah, akhirnya dipikir, padahal masalahnya sepele, mikirnya sangat, ini kena sihir ini. Nah, memang bisa jadi, tetapi tidak semua begitu. Bisa jadi karena mungkin lambungnya atau yang luka, di dalam ada yang luka. Jadi beraknya darah, karena darah seger ya. Saya pun juga pernah seperti ini. Nah, tapi alhamdulillah kita obati dengan yang herbal bisa. Pakai apa saja ya, pakai daun ungu, tahu daun ungu? Nah, daun ungu tuh daunnya warnanya ungu. Nanti kalau
mau minta bisa kalau pas ke rumah atau pas saya diingatkan insya Allah tak bawakan. Ya, jadi panjenengan daun ungu itu bisa dibuat lalapan juga. Daun ungu, daun pinahong. Enggak punya pinahong ini. Ada binahong. Ada ya. Oh, alhamdulillah. Ada pembikin binahongnya. Jadi lalapan panjenengan ketika makan itu enggak apa-apa, misalnya pinahong mentah atau daun ungu mentah. Untuk apa? Mencegah terjadinya luka-luka di dalam. Kalau bijinya kan? Oh, enggak apa-apa, makan aja, Pak. Halal. Binahong enggak apa. Ya yang penting daunnya yang utama. Itu kan untuk luka dalam. Ya, soalnya banyak kasus penyakit-penyakit dalam itu ya terutama pencernaan itu karena banyak lukanya akibat apa? Mungkin istri kita ketika masak banyak pakai micin ya. Itu salah satu. Ya, pasti itu kan micin. Nah, itu Tadi micin tak kenanya. sampean punya tanaman coba dicek, tanaman di depan rumah. Kasih micin, harus subur. Micin itu kayak atau kayak pupuk sebenarnya. Mirip pupuk. Ya, kalau kebanyakan tidak bagus ya. Tapi sebaiknya pakai yang alami. Ya, asal pakai itu. Ya. Jadi anak-anak zaman sekarang, anak masih kecil-kecil, praben ya, itu banyak kena masalah pencernaan, masalah lambung. Karena apa? Mereka banyak pakai makanan penyedap rasa. Ya, misalnya pakai saus ya, makan mie instan ya. Mie instan itu banyak penyedap rasanya juga lumayan banyak. Ya, itu harus hindari. Kalau memang masih belum bisa, katakanlah enak makan mie, makan cilok, enak makan micin, enak. Ya itu kita harus mengimbangi dengan mengkonsumsi herbal itu tadi, yaitu pinahong atau daun ungu. Apa? Jadi jangan bisa buat lalapan ya. Seperti itu. Karena kesehatan itu penting. Karena kalau nggak sehat nanti apa yang kita usahakan bisa habis, ya bisa banyak yang dijual begitu. Kemudian selanjutnya konsumsi juga protein tinggi ya supaya puasa ini kuat ya. Contohnya apa saja? Ya. Ini protein ini sebagai cadangan energi kita ya. Untuk menu sahur ya kita bisa mengkonsumsi daging sapi misalnya bisa atau telur ayam, telur ataupun juga ayam ya ayam yang bagus ayam kampung ya kini sini banyak ayam tinggal nyembelih aja. Tiap rumah kan mesti punya ayam ya. Tapi dijual Pak. Dijual. Oh dijual. Mangga kita kamu nanti. Oh iya, ada dagangnya di sini. Alhamdulillah. Ya sekali-kali sembelih sendiri lah. Telasan ya. Dagangnya ayam pagi. Iya, ayam, kemudian ikan, ya ikan laut juga bisa, tahu, tempe, ya itu untuk memperkuat. Ya, dan kacang-kacangan. Ya, kacang-kacangan. Jadi bisa nih dibuat untuk agar puasa kita lebih kuat, ya. Kan kalau tempe ya sering, tahu ya sering, ikan juga sering, ya telur insya Allah sering ya. Yang punya ayam kan rata-rata bertelur, ya kan? Nah, buat jamu biasanya telurnya ya. Kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah pastikan nutrisi kita seimbang ya. Jadi vitamin, mineral ya. Jadi makanan minumannya seimbang atau 4 sehat 5 sempurna itu ya. Seperti itu. Bahan pokok. Dan juga mengurangi makanan yang mengandung gula karena kalau banyak mengandung gula itu akan mempercepat lapar. Ya. Jadi misalnya panjenengan ketika sahur pakai gula diminum, nah itu bisa mempercepat lapar. Buat haus. Ya. Kita dengar lemari di jalan. Ya. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah konsumsi susu. Ya, susu ini bagus juga. Sekarang kan susu kan banyak dijual di pasaran ya. Susu kambing, ya. Susu sapi, ya, bisa. Atau susu kedelai, bisa buat sendiri kan susu kedelai, bisa ya. Buat. Mendingan langsung minum ya. Aku kalau mana susu sule. Susu kedelai itu bagus juga. Ya, itu kandungan proteinnya juga banyak. Susu kedelai. Ya. Susu-susu yang di kalengan, susu anak-anak itu juga ada kandungan kedelainya sebenarnya.
Oh. Jadi susu itu juga mengandung kalsium. Jadi untuk mencegah keropos tulang. Nah, misalnya tulangnya sudah mulai nyongor-nyongor, ya, linu-linu, nah, itu bisa jadi terjadi pengeroposan. Makanya diseimbangkan minum susu ini supaya meminimalkan terjadinya pengeroposan tulang. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah makanan yang kaya dengan zat besi dan magnesium. Ya. Jadi selama berpuasa itu tubuh itu akan kekurangan zat besi ya, secara signifikan. Ya. Jadi kondisi ini harus diantisipasi terutama bagi orang yang punya penyakit anemia atau kurang darah. Nah, jadi oleh karena itu bagi siapa saja yang mengalami seperti itu bisa mengkonsumsi makanan zat besi. Seperti apa? Hati ayam. Jadi hati ayam itu kandungan zat besinya juga lumayan tinggi. Kemudian apalagi yang mengandung sayuran yang mengandung zat besi tinggi, sayur bayam, tahu banyak ya? Sayur bayam. Ya, tapi kalau asam urat sebaiknya dihindari. Ya, sayur bayam. Atau sayur daun singkong itu tinggi zat besi. Kan banyak di sini ya. Mentek ya. Jadi walaupun mentah enggak apa-apa dimakan mentah, enggak embik ya. Daun tebu. Asitik mau daun tebu ya. Oh, udah. Itu. Nah, daun tebu sebenarnya bisa juga direbus diminum ya. Ya. Tapi kalau dibandingkan tebu yang masih utuh ya, dengan tebu yang sudah menjadi gula, itu masih bagus tebu yang masih utuh. Tuh, maksudnya tebu yang utuh yang kita apa istilahnya dimakan dikrokoti lah bahasa Jawanya itu. Atau tebu yang digiling itu bagus juga. Lebih bagus itu daripada pakai gula yang dari pabrik. Bahkan juga katanya juga untuk obat diabetes juga kencing manis. Tebu yang gilingan itu. Yang merah itu ada. Betul yang merah. Bahkan teman saya itu ya. Semua sama daunnya. Oh, yang merah ya. Kemudian juga ada teman saya ngobati istrinya pakai tebu hitam paling jantung. Nah, yang punya penyakit jantung itu tebu dimakan entah itu berapa seginilah katakanlah ukurannya tiap hari. Bagus untuk jantung. Jadi sebenarnya kandungan tebu itu banyak bagusnya. Yang tidak bagus itu ketika sudah menjadi gula karena prosesnya sudah banyak campuran. Ya. Jadi mari panjenengan yang punya tebu di sini ya, bisa dimanfaatkan untuk makanan minuman harian. Ya. Karena bagus untuk pengobatannya. Sering sakit jantung. Contohnya ciri-ciri sakit jantung ini dada kayak ditusuk-tusuk. Sakit. Buat jalan nafasnya tidak kuat. Nah itu sudah coba makan tebu yang hitam misalnya kata sampai itu ya diminum. Ada apa tebu ini? Tebu tes itu. Ya tebu apa yang ada sudah. Bisa. Jadi kita kembali ke kesehatan itu. Jadi insya Allah juga kuat nanti puasanya ketika mengkonsumsi tebu kayak gitu. Ya untuk jantung juga bagus ya. Kemudian juga kurangi kafein. Kafein itu ya, kopi atau teh ketika sahurnya. Tapi kadang kalau tidak ngopi ngantuk ya. Ketondu. Ya. Tapi dikurangi bukan berarti ditinggalkan, dikurangi. Ya. Sudah. Belum, Mbak. Setengah 6. Ya. Kemudian yang ke-9 hindari makanan asin. Nah, ini. Jadi kalau sahur jangan pakai pucuk yang banyak, ya sedikit saja. Hindari karena ini juga menjadikan cepat haus. Ya. Saat menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang ke-10 jangan lewatkan makan sahur, jelas ya. Jadi bisa kita gunakan kurma. Ya, kan sudah habis kurma itu sudah. Oh sedikit ya. Oh, alhamdulillah. Berarti dimakan ya habis. Jadi kurma itu merupakan sunnah dari Nabi. Bahkan Nabi itu mengatakan
orang yang makan kurma ajwa ternyata 7 butir ya pagi harinya itu insya Allah akan terbebas dari sihir atau gangguan setan ya, karena kurma itu termasuk makanan yang barokah. Loh, kalau nggak ada ya kurma yang kita punya sekarang, jadi gizinya tinggi, bahkan untuk mengobati lambung bisa, misalnya buat infus nabis namanya. Jadi kurma sekarang direndam, besok sahur dimakan ya, ketika habis subuh atau sore direndam, buat buka dimakan ya. Utamanya bilangan ganjil, jadi kita utamakan bilangan ganjil. Misalnya kita rendam kurma 5, 7, 9 itu bagus. Jadi untuk tenaga itu bagus. Ya, sehingga ketika kita kerja, ya itu insya Allah kuat. Ya. Jadi eman kalau pas Ramadan ini tidak puasa kan eman ya, eman kan. Soalnya puasa itu bisa menghindarkan dari neraka 70 tahun. Ya, jadi perjalanan ke neraka itu panjang ya, tak sampaikan panjenengan. Jadi andai kata seorang bayi dilemparkan dari atas menuju ke dalam neraka sampai dasar itu 70 tahun baru nyampe bawah. Saking dalamnya neraka, dan neraka semakin ke dalam itu bukan semakin terang, semakin gelap. Ya, semakin panas. Jadi oleh karena itu puasa ini salah satunya adalah untuk menghindarkan dari siksa api neraka. Ya. Jadi seperti itu. Jadi mumpung kita masih di dunia ini dan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk berpuasa, mari kita maksimalkan ya. Belum tentu Ramadan depan kita ketemu, belum tentu kan? Yang soalnya umur manusia tidak ada yang tahu. Ya, semuanya rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari ya, kalau di dunia ini masih bisa dicari, kita masih nyari rezeki masih bisa, tapi kalau sudah di akhirat sudah nggak bisa lagi mencari dunia ya, sudah totalan di sana sama Allah Subhanahu wa taala ya. Siapa saja hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang salah ya, nanti disidang di akhirat kelak. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan puasa kita ini bisa menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahil jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum hasanat wa kaffir 'anhum sayyi'atihim jannata ma'al aba'i wal ummahat ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa adkhilil jannati rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.